mengatakan sekarang Arab Saudi ada di titik ternadirnya, di titik terlemahnya dalam berislam. Betul tidak Bapak? Bahkan Pangeran Salman di bulan April kemarin di acara televisi resmi, dan tidak ada sedikit pun ragu-ragu, mengatakan saya menolak seluruh hadis-hadis Nabi Muhammad sahih ke bawah. Hadis sahih ke bawah ditolaknya semua. Yang diterimanya cuma hadis mutawatir, karena dia sama kekuatannya dengan Al-Quran. Kalau begitu Bapak Ibu yang kami muliakan, paling-paling hadis Nabi 1/8 cuma yang mutawatir, 78 lainnya ditolak semua. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua ditolak. Maka wajarlah kalau hari ini Arab Saudi sebagai benteng terakhir penegakan secara Islam di dunia jebol sudah. Arab Saudi menuju kepada kefasikan yang paling permanen, Pak. Kalau Bapak lihatlah bagaimana perangai muda-mudi sekarang di Arab Saudi, bahkan orang tua. Baju-ubahnya pakai sal, pakai igal, tetapi baju joget-joget. Madu-adu botol yang sudah isinya minuman keras. Ya, mereka mengundang penari-penari India, penyanyi-penyanyi hot dari seluruh dunia. Mereka mengadakan acara-acara yang tidak patut, tidak pantas. Bahkan di Indonesia pun masih kita katakan itu tak patut, tak pantas, tapi dibuat di sana. Jadi pada fase keempat, kefasikan dan maksiat memang menyebar merajalela. Para ulama di Arab Saudi ribuan yang ditangkap, sedang khutbah, sedang ceramah, sedang di rumah, sedang acara seminar, di depan publik ditangkap-tangkapi, masuk penjara sekarang. Itu Arab Saudi loh Pak. Setelah sebelumnya seluruh negeri Arab berlomba-lomba menangkapin para ulama. Ya, agar Bapak Ibu mengetahui keadaan kita sekarang ini. Nah, kalau para ulama-ulama yang lurus-lurus ditangkap-tangkapin, apa yang terjadi berikutnya? Kedua, kefasikan, dolalat, aliran-aliran sesat diciptakan oleh Barat, diciptakan, didanai oleh Eropa, ya, dan sengaja dimunculkan sampai kepada tingkat aliran yang mengkafir-kafirkan semua kelompok di luar kelompoknya, ya, semacam ISIS dan sebagainya. Mereka ini ditopang sehingga pada akhirnya umat ini pecah-pecah, lalu sesat. Banyak umat ini yang menyimpang dari jalan yang lurus. Kalau pemerintahan Islam yang berdiri di dunia, tugas pemerintah yang terkuat adalah menutup pintu-pintu maksiat dan menjaga rakyatnya, umat Nabi Muhammad, jangan sampai sesat dari jalan yang lurus. Ini kewajiban pemerintah. Tetapi fase keempat ini bukan pemerintahan Islam yang memimpin dunia, bukan. Saat ini pemerintahan yang ada di muka bumi, kata Rasulullah, mulkan jabariyah. Sampai di sini tatangko nak pelajaran awak Pak. Lai tatangko. Iko jangan katakan karih guna pelajaran dunia Pak. Bukan masalah karih. Ini pelajaran akhir zaman. Kalau pelajaran akhir zaman memang suntikannya agak sedikit ekstrim, supaya kita juga tidak tanggung-tanggung hati kita menghadapi akhir zaman ini. Kalau Bapak Ibu sepakat, Ibu setuju, maka otomatis Bapak Ibu juga akan mengeluarkan semua potensi untuk mempersiapkan diri, menyelamatkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main, Pak. Pak, setelah kesesatan menyebar di mana-mana, maksiat juga beredar. Bapak Ibu sudah tahulah bagaimana moral anak-anak kita sekarang, Pak, ya. Jangankan tingkat kuliah, SD saja sekarang sudah berhasil dan bisa anak SD yang lain. Nggak tanggung-tanggung di depan kawan-kawannya rame-rame karena ada tonton yang mereka tonton. Mereka dengan leluasa bergaul dengan handphone. Sesuatu yang paling kami khawatirkan, kita khawatirkan, para pendidik generasi paling khawatir dengan handphone di tangan anak-anak. Dan hari ini karena daring ke daring, ya, apa yang mereka sebarkan dengan COVID dan sebagainya, akhirnya mereka dapat mengambil momen yang tepat untuk menghancurkan generasi. Kefasikan, kemaksiatan betul-betul sudah menjadi pakaian kehidupan. Maka bertahan pada akhir zaman ini luar biasa berat. Hadis Nabi tentang betapa beratnya umatku yang berislam pada masa itu, kata Nabi. Berat. Saking beratnya
orang yang sabar.